Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai saja dengan materi pertama, yaitu definisi subbudaya. Subbudaya adalah sekelompok orang dengan sistem nilai bersama, berdasarkan pengalaman dan situasi hidup yang sama. Ada beberapa jenis subbudaya, yaitu usia, agama, kelas sosial, jenis kelamin, etnis, dan regional. Yang pertama, usia. Salah satu temuan utama mengenai generasi tua adalah bahwa mereka merupakan konsumen yang teliti, cenderung tidak menghadapi resiko berbuat salah karena bertindak cepat. Dalam kenyataannya, semakin tinggi resiko yang dirasakan, semakin kurang generasi tua mencoba suatu produk. Kelompok usia juga dapat dianalisis sebagai sebuah subbudaya karena seringkali memiliki nilai dan perilaku yang berbeda. Namun demikian, pemasar harus berhati-hati dalam menyegmentasikan konsumen jika mendasarkan diri pada usia. Mereka yang sebenarnya karena sebagian konsumen dewasa merasa dirinya masih muda, sebaliknya ada pula konsumen remaja yang menganggap dirinya sudah dewasa. Yang pertama ada pasar anak dan remaja, yang kedua ada pasar boomer, yang ketiga ada pasar dewasa. Yang kedua itu agama, karena bervariasi dan pluralistis, serta sifatnya yang pribadi, kelompok agama mempunyai pengaruh penting bagi konsumsi suatu masyarakat. Sekelompok keagamaan akan memperlihatkan preferensi dan tabu yang spesifik. Pemasar hendaknya dapat memperhatikan secara seksama preferensi dan tabu yang spesifik atas barang yang dihasilkan karena akan mempengaruhi perilaku pembeli dan subbudaya kelompok keagamaan yang dimaksud. Banyaknya lembaga pendidikan yang berlatar belakang keagamaan menunjukkan bahwa saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu lembaga pendidikan yang dapat memberikan nilai-nilai agama yang lebih. Yang ketiga ada kelas sosial. Kelas sosial adalah strata yang relatif tetap dalam masyarakat yang berbeda status, kekayaan, pendidikan, kepemilikan, dan nilai. Aspek sosial budaya lainnya yang ikut menentukan persepsi dan perilaku beli konsumen adalah aspek kelas sosial. Perilaku beli konsumen sangat mempengaruhi oleh kelas sosial yang ditempati konsumen atau kelas sosial yang didambakan konsumen, jika bukan segi pendapatannya saja. Di Amerika Serikat, kelas sosial benar-benar ada, meskipun ide tentang struktur kelas sosial atau istilah-istilah kelas bawah, kelas menengah, dan kelas atas mungkin akan menjengkelkan bagi kebanyakan orang Amerika. Namun demikian, para ahli sosiologi yang mengidentifikasi struktur kelas para pemasar pemakainya sama sekali tidak bermaksud untuk mengatakan diskriminasi pertimbangan nilai yang terkandung dalam setiap kelas sosial. Demografi merupakan data statistik tentang populasi masyarakat yang meliputi usia, jenis kelamin, dan ras. Adapun indikator-indikator di dalam demografi meliputi yang pertama, kelahiran atau fertilitas, yang kedua, kematian atau mortalitas, yang ketiga, perpindahan atau migrasi, yang keempat, pertumbuhan penduduk, yang kelima, perkawinan, yang keenam, perubahan struktur umur penduduk, yang ketujuh atau yang terakhir angkatan kerja ataupun pengangguran. Pada dasarnya, tujuan dari adanya demografi adalah untuk mengetahui informasi mengenai jumlah penduduk, komposisi, organisasi, dan distribusi dari penduduk yang ada di suatu daerah. Lingkungan subbudaya yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi memiliki kaitan yang erat dengan demografi, karena ialah yang menyusun indikator-indikator demografi yang tentunya saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya, perilaku konsumen tentu saja terpengaruh dengan demografi yang ada di suatu tempat. Semakin tinggi populasi dan beragamnya mata pencarian tentunya akan merubah perilaku konsumen suatu tempat tersebut. Sehingga dapat disimpulkan, subbudaya di dalam demografi mempengaruhi perilaku konsumen. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.